Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba Anda bayangkan, seorang anak laki-laki, usia belum genap 12, tubuhnya kurus, bibirnya pecah-pecah, duduk memeluk lutut di ujung emperan pasar. Bajunya robek di bahu, tatapan matanya kosong, namun matanya memendam api kecil yang belum padam. Di sekitarnya, langkah-langkah tergesa dan teriakan pedagang berlalu tanpa peduli. Tapi hari itu, langkah seseorang berhenti. Bayangan besar menutupi wajah anak itu. Dan dalam hitungan detik, tangan kasar preman pasar itu terangkat, hendak merampas recehan terakhir milik anak itu. Namun tiba-tiba, tamparan kecil mendarat di tangan yang hendak merampas. Cing! Lalu, preman itu bergetar, matanya membelalak. Ia mundur, terjatuh, dan menangis seperti bayi. Lalu ia bersujud di hadapan anak kecil yang bahkan tak tahu siapa dia. Apa yang sebenarnya terjadi? Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam, mari tinggalkan sholawat di komentar, agar sholawat ini menjadi saksi kita di akhirat kelak. Jangan lupa juga like dan share cerita ini ke teman ataupun keluarga terdekat kita, untuk membantu menyebarkan dakwah Islam dalam bentuk cerita. Semoga Anda mendapatkan pahala yang setimpal karena sudah subscribe, like, komen dan membagikan cerita ini. Sekarang mari kita lanjut ke ceritanya. Pasar Cibuluh masih ramai meski matahari sudah turun. Bau anyir ikan bercampur keringat. Orang-orang berlalu, tak satu pun menoleh pada bocah bernama Dika. Ia sudah hafal nama semua suara. Suara ibu penjual tempe yang galak, suara teriakan petugas kebersihan, suara sandal yang diseret bapak tua. Tapi tak satu pun suara itu menyapa namanya. Dika hanya punya satu benda berharga, sebuah kaleng susu bekas yang ia gantungkan di lehernya. Kaleng itu sudah penyok dan berkarat, tapi di dalamnya ada koin-koin kecil, hasil menyanyi dengan suara serak. Hari itu Dika belum makan. Sejak pagi, perutnya melilit, tapi ia terlalu lelah untuk mengeluh. Ia duduk bersandar di dinding dingin, menggenggam kalengnya erat, dan saat itulah, suara langkah berat mendekat. Orang pasar mengenalnya. Tubuh besar, tangan bertato, mata merah seperti tak pernah tidur. Ia bukan orang yang bisa diajak bicara. Ia adalah orang yang ditakuti, pemalak yang bahkan bisa membuat tukang parkir menangis. Dika menunduk, pura-pura tidak melihat. Tapi Ujang sudah melihat kaleng itu. "Heh, bocah, sini kalengnya," desisnya. Dika menggeleng pelan. Tangannya memeluk kaleng lebih erat. "Apa? Lu nolak?" Ujang menarik kaleng itu. Dika melawan, dan tamparan kecil pun mendarat. Tamparan lemah, lebih seperti tepukan spontan dari bocah yang ketakutan. Tapi dampaknya, Ujang terdiam. Mata Ujang bergetar. Nafasnya tercekat. Tangannya gemetar. Ia mundur 3 langkah. Lalu, jatuh terduduk. Tangisnya meledak, mengejutkan semua orang. "Astagfirullah, astagfirullah." Suara itu keluar dari mulut preman yang tak pernah terlihat berdoa. Lalu, ia bersujud di hadapan Dika, di tengah pasar, di depan semua orang. Wajahnya basah oleh air mata. Suaranya gemetar. Aku gak tahu. Allah, itu anaknya. Aku." Orang-orang berdatangan. Ibu-ibu berhenti membawa belanjaan. Tukang sayur terpaku. Semua menatap Ujang yang sujud di depan bocah lusuh. Tapi Dika hanya menatapnya dengan tatapan polos. Ia tidak tahu siapa Ujang sebenarnya. Ia tidak tahu kenapa pria itu menangis. Tapi satu hal yang ia tahu, ini adalah pertama kalinya seseorang sujud di hadapannya. Dan untuk pertama kalinya juga, kaleng kecil di lehernya jatuh dari genggaman. Pasar Cibuluh belum pernah sunyi seperti sore itu. Suara tawar-menawar, teriakan pedagang, semuanya lenyap. Yang terdengar hanya isakan Ujang, preman yang dikenal sebagai binatang liar tanpa hati. Tapi kini, dia menangis, bersujud, memohon. Dika berdiri kaku. Tubuh kecilnya menggigil bukan karena takut, tapi karena dingin. Tatapannya tidak tajam, justru kosong.
Seolah otaknya belum cukup dewasa untuk memproses keanehan di hadapannya. Ujang mencengkeram aspal. "Aloh, itu anaknya. Anak dia." Seorang pedagang tahu-tahu berbisik ke tetangganya. "Anaknya siapa sih maksudnya?" Yang lain menimpali. "Jangan-jangan, Dika ini anak dari almarhum Bang Rano." Mata semua orang mendelik. Nama itu seperti nama hantu masa lalu. Bang Rano. Namanya dulu bergema di seluruh Cibuluh. Bukan preman, bukan ustaz, tapi orang baik. Punya warung kecil di pinggir rel. Sering traktir tukang becak. Pernah nyelamatin anak kecil dari tabrakan. Tapi 7 tahun lalu, Bang Rano tewas ditusuk orang tak dikenal di belakang pasar. Kasusnya menguap. Tidak ada yang ditangkap. Hanya satu saksi, seorang pemulung yang katanya melihat bayangan besar dengan jaket hitam. Dan kini, Ujang menggigil, berulang kali menyebut nama Allah sambil memeluk lututnya sendiri. Dika perlahan duduk kembali, di sebelah kalengnya yang jatuh. Ia mengambilnya pelan, tanpa suara. Ia tidak menangis, tidak juga marah. Beberapa orang mulai maju, ingin bertanya, ingin tahu lebih dalam, tapi langkah mereka tertahan oleh suara Ujang. "Aku gak tahu anaknya masih hidup. Aku pikir mereka udah pergi semua." Ujang menatap ke langit. Matanya sembab. "Aku bunuh dia. Aku bunuh bapaknya. Aku pikir dia musuh. Aku pikir dia ngerampas jatah gue. Tapi ternyata, dia orang baik." Salah satu pedagang, Pak Arman, mendekat. Suaranya berat. "Ujang, lo bilang, lo yang bunuh Bang Rano?" Ujang tidak menjawab, tapi tubuhnya roboh. Ia pingsan. Orang-orang saling berpandangan. Pasar mendadak tidak lagi jadi tempat jual beli. Kini jadi tempat pengakuan dosa. Malamnya, Dika tetap tidur di tempat biasa. Di samping tumpukan karung plastik, beralas kardus dan berselimut udara. Tapi malam itu berbeda. Pak Arman membawa semangkuk nasi uduk dan tahu bacem. Ditaruhnya pelan di samping anak itu. "Ini buat kamu, Dik. Makan ya." Dika hanya memandangi mangkuk itu. Lalu dengan suara kecil yang seperti habis menelan batu, ia bertanya, "Om, siapa Bang Rano?" Pak Arman diam, lalu duduk di sebelah Dika. Helaan nafasnya panjang. Malam sudah sepi, hanya ada suara nyamuk dan dengung kipas dari warung sebelah. "Itu, ayah kamu, Dik. Dia dulu orang baik. Semua orang di pasar kenal dia. Tapi dia meninggal dibunuh." Dika menunduk. Tangannya memegang kaleng receh yang mulai penyok. Bibirnya gemetar. "Ibu pernah bilang, ayah orang hebat, tapi aku gak ingat wajahnya." Pak Arman menatap bocah itu. Ada luka besar yang belum sembuh. Bahkan sejak Dika belum bisa bicara. "Besok kamu ikut Om ke rumah ya. Tidur di pasar itu gak aman." Dika menggeleng. "Aku tunggu ibu. Siapa tahu uang kiriman datang lagi." Pak Arman menelan ludah. "Dik, kamu tahu, ibu kamu udah wafat. Semua orang bilang begitu. Kiriman uang juga udah berhenti. Kamu gak boleh sendiri terus." Dika hanya menunduk. Tangannya menggenggam kalengnya makin kuat. "Aku gak sendiri, Om. Allah jagain aku." Dan malam itu, langit menangis. Hujan turun. Gerimis kecil, tapi cukup membuat emperan basah dan dingin. Keesokan harinya, kabar pengakuan Ujang menyebar. Polisi datang. Pasar heboh. Ujang belum sadar dari pingsannya. Beberapa orang bilang ia kerasukan. Yang lain bilang, ia dihantui dosa 7 tahun lalu. Tapi satu yang pasti, semua orang kini menatap Dika dengan mata yang berbeda. Dulu kasihan, sekarang penuh hormat. Seorang bocah yang hidup sendiri, yang menampar preman, dan membuat sejarah berdarah terkuak kembali. Namun Dika masih memeluk kalengnya. Dan hari itu, seseorang baru datang ke pasar. Wajahnya asing, rambutnya dicepol, baju rapi, tangan kirinya membawa tas kulit. Tapi matanya memancarkan tanya. Ia berdiri di ujung pasar, menatap Dika dari kejauhan. Dan ia bergumam, "Jadi ini
Anaknya Rano. Langkah perempuan itu lambat tapi pasti. Sepatu flatnya menyentuh aspal basah bekas hujan semalam. Kerudungnya sederhana, polos, tapi rapi. Wajahnya datar, tapi sorot matanya menyimpan badai yang belum reda. Ia menyusuri lorong-lorong sempit pasar Cibuluh, melewati gerobak sayur, kain terpal, dan mata-mata yang mulai memperhatikannya. Beberapa orang pasar bergumam, "Itu siapa ya? Gak pernah lihat sebelumnya. Kayak bukan orang sini." Tapi langkah perempuan itu tidak terhenti. Matanya terus menatap ke satu arah. Dika, bocah kecil itu sedang duduk memeluk lutut, dengan kaleng penyok tergantung di lehernya, seperti biasa. Wajahnya letih, kulitnya kusam, tapi di matanya ada sorot orang yang tidak menyerah. Perempuan itu berdiri di depannya, menunduk. "Dika." Dika mendongak, wajahnya bingung. Ia mengangguk pelan. "Siapa? Ibu?" Perempuan itu duduk di sampingnya. Tas kulit ditaruh di pangkuan. Ia menghela nafas. "Aku bukan ibu kamu, tapi aku pernah kenal orang tuamu." Dika masih diam. Angin pagi menusuk tulang. "Aku temannya almarhum ayahmu. Dulu, waktu masih kuliah, aku sering numpang makan di warung kecil milik Bang Rano." "Ayahmu?" Wajah Dika masih tak berekspresi. Ia mencoba mengingat, tapi masa lalunya terlalu gelap, seperti dinding yang tertutup debu. Perempuan itu membuka tasnya, mengambil selembar foto tua. Disodorkannya ke Dika. Gambar itu buram, tapi tampak seorang lelaki muda memakai peci, tersenyum sambil mengangkat bocah kecil ke pundaknya. Di belakangnya, tampak warung sederhana dan papan nama, "Warung Rano, harga warga." "Itu, aku?" bisik Dika. Perempuan itu mengangguk. "Dan itu ayah kamu. Dia laki-laki paling tulus yang pernah aku temui." Air mata menggantung di sudut mata Dika. Tapi ia tahan. "Ayah kamu pernah nolong aku saat aku nyaris dipecat dari kerja. Dia kasih makan, tempat tidur, dan bilang, kalau bisa bantu orang, bantu. Rezeki kita gak bakal habis kalau ikhlas." Dika menggenggam foto itu erat. Tangannya gemetar. "Ayah baik. Tapi kenapa dia dibunuh?" Perempuan itu menunduk. "Kadang, orang baik dibenci karena terlalu terang. Gelap gak suka terang. Tapi Allah tidak tidur. Dika, dia akan atur waktunya." Sementara itu, di rumah Pak Arman, Ujang sudah sadar. Tapi ia menolak bicara. Tubuhnya kurus, mata cekung, seperti orang yang baru saja kehilangan dirinya sendiri. Ia tak mau makan, tak mau menjawab pertanyaan polisi. Ia hanya berzikir, berkeringat, dan menatap kosong ke langit-langit rumah. "Dia kerasukan apa gimana sih?" tanya salah satu warga. Pak Arman geleng kepala. "Bukan, dia dihantui rasa bersalah." Polisi akhirnya mengalah. Mereka menunggu Ujang siap mengaku secara resmi. Tapi Ujang tidak butuh waktu lama. Sore itu, Ujang minta kertas dan pulpen. Tulisannya goyah, penuh coretan, tapi isinya jelas. Pengakuan pembunuhan. Ia tulis semua. Dari awal dendam, salah paham, pertengkaran kecil yang membesar, hingga satu tusukan yang mengakhiri hidup Bang Rano. Ia bahkan menulis bahwa setelah itu, hidupnya tak pernah tenang. Ia mimpi buruk setiap malam. Wajah Rano selalu muncul. Tapi baru setelah ditampar Dika, yang tidak tahu apa-apa, semua rasa bersalah itu runtuh dan berubah jadi bara yang membakar dadanya dari dalam. Di pasar, perempuan itu mengajak Dika makan di warung. Namanya Bu Leli. Ia bukan siapa-siapa, tapi ia menyimpan luka yang sama. Ia juga pernah kehilangan. Dan melihat Dika, ia seperti melihat pantulan masa kecilnya yang sendiri. "Aku tahu kamu anak kuat, Dika. Tapi bahkan anak kuat pun butuh tempat tinggal." Dika diam. Tangannya memainkan sendok. Ia akhirnya bertanya, "Bu Leli, kenapa baru sekarang ibu datang?" Pertanyaan itu seperti tombak kecil yang menancap di dada Bu Leli. Ia menunduk. "Karena aku takut, Dik."
Takut kalau anak itu gak mau kenal sama orang masa lalu ayahnya. Tapi Allah kasih jalan. Tamparanmu itu bukan cuma ke Ujang, tapi ke semua orang yang diam, yang pernah tahu kebenaran, tapi gak berani buka suara. Dika memandang Bu Leli. Ia tidak bicara, tapi matanya kali ini tidak kosong. Malamnya, langit Cibuluh penuh bintang. Langka sekali. Dan dimpran yang biasanya jadi tempat tidur Dika kosong. Untuk pertama kalinya, ia tidur di dalam rumah. Di kamar kecil yang dulu dipakai anak Pak Arman yang sudah menikah. Ada kasur, ada lampu, dan di sampingnya masih tergantung kaleng penyok itu. Dika masih belum tahu banyak, tapi ia tahu satu hal. Seseorang telah mengaku membunuh ayahnya. Dan hari esok akan menjadi awal dari jawaban-jawaban yang selama ini ia kubur sendiri. Namun ia belum tahu bahwa rahasia sebenarnya belum muncul sepenuhnya. Karena orang yang menyuruh Ujang membunuh bukan dia sendiri. Malam itu, Ujang tidak bisa tidur. Tubuhnya lemas, peluh dingin membasahi dahinya. Setiap ia pejamkan mata, wajah Bang Rano muncul. Wajah damai yang tidak melawan saat pisau menusuk dadanya. Wajah yang bahkan sempat tersenyum sebelum terjatuh ke tanah dan diam selamanya. Ujang memeluk lutut, duduk di sudut ruangan sempit rumah Pak Arman. Di tangannya, surat pengakuan yang baru saja ia tulis masih terbuka. Tapi satu bagian, ia sengaja sembunyikan. Ia belum tulis semuanya. Karena kenyataannya, ia tidak sendirian saat membunuh Rano. Ada orang lain. Seseorang yang memberi dia selembar amplop tebal. Seseorang yang bilang, orang kayak dia gak boleh hidup. Terlalu baik, terlalu bersih, bikin susah orang pasar. Ujang dulu percaya. Saat itu, ia sedang terlilit utang judi, kehilangan tempat tinggal, dipermalukan oleh banyak orang. Dan dalam kondisi itu, seseorang datang, berjas hitam, wajahnya rapih, bau minyak wangi mahal. Kau cuma perlu buat dia hilang, katanya. Dan Ujang, yang saat itu lapar dan putus harapan, menyanggupi. Di tempat lain, Bu Leli mengajak Dika menginap di rumah kontrakannya untuk beberapa hari. Meski sederhana, tapi hangat. Dindingnya dari batako yang diplester kasar. Di ruang tamu hanya ada satu kipas kecil dan rak buku berdebu. Tapi Dika tidak mengeluh. Malam itu, sebelum tidur, Dika membuka isi kaleng penyoknya. Ada beberapa lembar uang ribuan, 3 koin receh, dan satu benda kecil berbentuk silinder. Sebuah flash disk. Bu Leli memperhatikan dari pintu. Itu apa, Dik? Dika mengangkat flash disk itu. Aku nemu ini di saku jaket ibu waktu beliau meninggal. Tapi aku gak punya komputer. Wajah Bu Leli berubah tegang. Ia mendekat, memegang flash disk itu pelan. Boleh ibu lihat isinya besok di warnet ya? Dika mengangguk. Malam itu mereka tidur dengan gelisah. Karena tanpa mereka sadari, isi flash disk itu menyimpan sesuatu yang lebih besar dari sekadar kenangan. Keesokan harinya, Ujang akhirnya minta dipindahkan ke kantor polisi. Saya mau ngomong, tapi harus ada anak itu, Dika, sama perempuan yang kemarin datang ke pasar. Pak Arman mengantarkan kabar itu ke Bu Leli. Sore harinya, mereka bertiga sudah duduk di ruang interogasi kecil. Polisi mencatat. Semua tegang. Ujang menunduk. Aku udah tulis semua. Tapi ada satu hal yang belum aku sebut. Aku gak bertindak sendiri. Siapa? Tanya Pak Arman. Ujang mengangkat kepala. Wajahnya penuh rasa takut. Namanya Pak Damar. Ruangan mendadak sunyi. Bu Leli menggenggam tangan Dika erat. Matanya melebar. Pak Damar. Damar Swondo. Ujang mengangguk. Iya. Yang punya 5 kios di pasar. Dulu dia ketua koperasi. Dia yang suruh aku. Pak Arman menepuk meja. Astagfirullah. Dia orang kaya itu? Yang suka ceramah tiap Jumat. Ujang menangis lagi. Aku cuma pion. Dia yang suruh. Dia yang bikin aku percaya kalau Rano bahaya. Dia yang kasih amplop.
Aku cuma budak. Dika menggigit bibir. Jantungnya berdegup kencang. Nama itu, ia pernah dengar. Waktu ibunya masih hidup. Ibu sering menyebut nama itu sambil berbisik. Orang itu yang bikin hidup ayah kita susah. Tiba-tiba, potongan-potongan kenangan yang dulu tidak ia pahami, mulai muncul seperti pecahan cermin. Ia ingat suara ibunya yang berkata, "Kalau ibu kenapa-kenapa, kamu cari flash disk di jaket ibu, ya?" Bu Leli mengambil kesempatan. Ia membuka tas dan mengeluarkan flash disk milik Dika. "Ini, ada file di dalamnya. Kita harus lihat sekarang juga." Mereka pergi ke warnet terdekat. Operator membantu menyalakan komputer tua. File pertama yang terbuka, sebuah rekaman suara. Suara perempuan, lembut, lirih, tapi penuh tekanan. "Nama saya Nuraini. Saya ibu dari Dika dan istri dari Rano. Jika kamu mendengar ini, berarti aku sudah tidak ada. Tolong jaga anakku. Dan tolong, seret orang yang telah memfitnah dan membunuh suamiku, Damar Suwondo." Dika memejamkan mata. Tangisnya pecah. Tapi bukan tangis anak kecil lagi. Tangis itu, tangis seseorang yang tahu, ia tidak lagi sendiri. Dan di ujung rekaman, terdengar suara lain. Bukan hanya pesan, tapi rekaman transaksi. Suara Damar terdengar jelas. "Pastikan dia mati. Aku gak mau warung itu bikin orang pintar makin banyak. Rakyat gak perlu melek. Mereka cuma perlu tunduk. Kau ngerti kan, Ujang?" Bu Leli menutup laptop. Tangannya gemetar. Tapi matanya menyala. "Ini bisa jadi bukti. Kita harus bawa ini ke pengacara." Tapi mereka tidak tahu. Seseorang sedang menguping dari luar warnet. Seseorang dengan jaket hitam dan topi rendah. Matanya tajam. Tangannya menggenggam ponsel. Ia menekan satu nomor. "Pak, anak itu nemu buktinya." Dan dari balik telepon, suara dingin menjawab, "Pastikan malam ini." Dia tidak sempat bicara lebih jauh. Malam menjelang dengan angin yang terasa lebih tajam dari biasanya. Langit di atas Cibuluh menggantung awan gelap seperti pertanda buruk. Di dalam rumah kontrakan Bu Leli, Dika tertidur di atas tikar tipis dengan tangan menggenggam flash disk erat. Ia tidak tahu bahwa malam itu, bahaya datang tanpa suara. Bu Leli masih terjaga. Ia duduk di depan meja kecil, menulis sesuatu. Tangannya cekatan mencatat nama, tanggal, dan urutan peristiwa yang baru saja mereka ketahui. Ia tahu, besok pagi, mereka akan menuju lembaga bantuan hukum. Tapi ia tidak sadar, seseorang sedang mengintai dari balik jendela dapur. Bayangan itu melangkah pelan, menyelinap, membuka pintu belakang dengan kunci duplikat. Orang itu bukan pencuri biasa. Dia utusan. Utusan dari orang yang ingin membungkam masa lalu. Pukul 1.15 dini hari. Pintu belakang berderit halus. Pria bertopi hitam masuk. Tangannya memakai sarung tangan. Langkahnya ringan. Di pinggangnya terselip sebilah pisau tipis. Bukan untuk mencuri, tapi untuk menghilangkan bukti. Ia membuka pintu kamar pelan. Dika menggeliat kecil dalam tidur. Flash disk masih dalam genggamannya. Pria itu maju. Perlahan. Pisau diangkat. Tapi sebelum ujungnya menyentuh tubuh bocah itu, "Berhenti!" Suara keras menghantam keheningan. Lampu kamar dinyalakan. Bu Leli berdiri di ambang pintu dengan tongkat besi di tangan. Pria itu terkejut. Ia berbalik, tapi tidak sempat menyerang. Brak! Tongkat menghantam bahunya. Ia jatuh tersungkur. Dika terbangun dan menjerit. Bu Leli menendang tubuh pria itu keluar kamar. Tapi pria itu masih kuat. Ia bangkit, menyerang balik, merebut tongkat dan melemparkan Bu Leli ke dinding. Dika berlari keluar kamar sambil menggenggam flash disk. Tapi pria itu mengejarnya. Seketika, pintu rumah digedor dari luar. "Bu Leli!" "Dika! Buka pintunya!" Itu suara Pak Arman. Pria bertopi panik. Ia mencoba kabur lewat dapur. Tapi jendela sudah dipaku dari luar. Akhirnya,
Ia memutuskan keluar dari pintu depan. Namun ketika ia membuka pintu, bruk! Tubuhnya dihantam sekop dari Pak Arman. "Ini yang kamu cari, hah? Dasar pengecut!" teriak Pak Arman. Polisi yang sudah dihubungi oleh tetangga datang beberapa menit kemudian. Pria bertopi itu diborgol. Di sakunya ditemukan kartu nama milik Damar Suwondo. Pagi itu, suasana rumah Bu Leli berubah jadi pos darurat. Polisi, warga, dan media mulai berdatangan. Tapi satu hal yang membuat semuanya terpaku adalah isi flash disk. Setelah disalin dan diserahkan kepada penyidik, ternyata ada bukti transaksi keuangan. Rekening rahasia, aliran dana dari koperasi pasar ke rekening pribadi milik Damar. Nama-nama yang terlibat. Bahkan ada video pendek, rekaman CCTV lama, yang menunjukkan Damar dan Ujang bertemu malam sebelum pembunuhan Bang Rano. Semua mulai jelas. Damar adalah dalang. Ia menggunakan koperasi sebagai kedok pencucian uang. Dan Bang Rano, yang dikenal jujur dan menolak ikut sistem korup, menjadi ancaman yang harus disingkirkan. Sore itu, Dika duduk di beranda rumah Bu Leli. Ia tidak banyak bicara, tapi pandangannya jauh ke langit. Bu Leli menyeduh teh manis dan duduk di sampingnya. "Kamu hebat, Dik. Kalau kamu simpan ini semua sendiri, kamu mungkin sudah hancur." Dika menatap flash disk yang kini sudah disalin ke banyak tempat. "Aku cuma gak mau ibu dan ayah sia-sia. Aku gak mau mati-matian kerja di Arab terus dilupakan." Bu Leli mengusap punggung Dika. "Kamu gak akan dilupakan. Justru sekarang, semua orang tahu siapa kamu." Dika tersenyum pelan. Tapi jauh di tempat lain, di dalam sebuah rumah mewah bertembok tinggi, Damar Suwondo berdiri di balik kaca. Ia tahu, rahasianya terbongkar. Tapi ia tidak takut, karena ia punya rencana terakhir. "Kalau mereka mau main api, aku akan bakar semuanya." Sore berganti malam. Kota kecil Cibulu seolah kembali tenang. Padahal di bawah permukaannya, badai tengah menyusun dirinya. Dika, yang tadinya hanya bocah emperan dengan kaleng penyok di leher, kini jadi pusat perhatian. Wartawan, aktivis, bahkan LSM anak jalanan mulai berdatangan. Tapi sorotan itu membawa satu masalah besar. Damar Suwondo tahu ia sedang diburu. Dan seorang serigala, ketika terpojok, tidak lari. Ia menggigit balik. Di kediamannya yang seperti benteng kecil, Damar menutup tirai-tirai jendela. Ruangannya sunyi. Di meja kerjanya, bertumpuk dokumen, peta pasar, dan fotokopi kwitansi dari tahun-tahun lalu. Seseorang masuk dengan terburu-buru. Pria muda berkemeja biru. "Pak, semua berita lokal sudah angkat kasus Bang Rano. Nama bapak belum disebut. Tapi, tanya Damar dingin. Wartawan mulai telusuri koperasi kita tahun 2016 ke belakang. Dan, mereka dapat saksi baru. Pegawai lama, yang dulu urus transfer dana ke rekening pribadi." Damar menghela napas. Namun di balik wajah tenangnya, amarah sedang membusuk. Ia berdiri, membuka laci lemari besi, mengambil satu berkas coklat dan satu paspor cadangan. Di dalamnya, nama baru, identitas baru, negara tujuan. "Siapkan mobil malam ini, lewat jalur selatan. Saya akan pergi, sebelum mereka sempat menulis nama saya di berita utama." Pria muda itu tampak ragu. "Tapi, Pak, anak itu, Dika, dia masih hidup. Dia pusat dari semuanya." Damar menatap pria itu dalam. "Justru karena itu, sebelum saya hilang, dia harus dibungkam." Di rumah kontrakan Bu Leli, malam itu penuh ketegangan. Mereka baru saja menerima kabar dari kepolisian. Ada pergerakan aneh dari rumah Damar. Polisi sedang siaga. "Tapi bisa jadi Damar lari malam ini," ujar Pak Arman. Bu Leli menggenggam tangan Dika. "Kita harus pindah sementara. Jangan di rumah ini. Sudah terlalu terbuka." Namun Dika menggeleng. "Kalau aku lari, sama aja aku takut. Sama aja aku menyerah." "Dika,
Suara Bu Leli gemetar. Ayah gak pernah lari. Bu, ibu juga gak. Aku mau di sini. Mau lihat orang-orang itu sendiri. Kalau Allah sudah tentukan, aku siap. Mata Bu Leli berkaca. Ia tahu, anak ini sudah bukan anak kecil biasa. Hatinya ditempa dari kehilangan, pengkhianatan, dan kemiskinan. Malam itu, beberapa relawan dari LSM datang untuk berjaga. Rumah itu dijaga ketat, tapi mereka tidak tahu bahwa pengkhianat datang dari dalam. Pukul 23.48, salah satu relawan LSM, pria berjaket hitam, keluar dari pos jaga depan. Ia berbicara di telepon sambil berjalan ke gang gelap. Pak, posisi aman. Anak itu di kamar depan. 2 penjaga lain lagi tidur. Dari ujung sambungan, suara berat menjawab. Bagus. 3 menit lagi, mobil datang dari ujung gang. Pastikan anak itu keluar rumah. Namun sebelum pria itu sempat mematikan telepon. Hah! Lehernya dicekik dari belakang. Suara tercekik, tubuhnya limbung, dan jatuh dalam pelukan bayangan gelap. Ternyata bukan dia yang mengawasi. Dia yang sedang diawasi. Dari balik semak, polisi berpakaian preman muncul. Mereka sudah curiga dengan satu nama relawan palsu yang tak terdaftar. Kini mereka tahu, ada rencana penculikan. Sementara itu, di kamar, Dika duduk bersila. Ia membaca Al-Quran kecil milik ibunya. Tiba-tiba, lampu padam. Bu? Serunya pelan. Namun sebelum jawaban datang, suara pintu depan terbuka paksa. Bra! Langkah kaki terdengar masuk. Tapi tidak ada yang sempat melihat wajahnya. Karena begitu pintu kamar Dika dibuka. Jangan gerak. Angkat tangan. Senter polisi menerangi wajah orang itu. Damar Suwondo. Kemeja putihnya basah oleh keringat. Matanya liar. Di pinggangnya terselip pistol kecil. Aku gak akan biarkan kalian bawa aku hidup-hidup, desisnya. Polisi merapat. Damar menodongkan pistol ke arah Dika. Namun di detik berikutnya, sebelum sempat menarik pelatuk, dor! Tembakan dari arah samping menghantam lengannya. Pistol terlempar. Damar jatuh tersungkur, berdarah, menjerit. Petugas medis segera masuk. Polisi menggiringnya keluar. Dan saat mobil tahanan menutup pintu belakang, Dika berdiri di ambang rumah, tubuhnya gemetar. Tapi wajahnya tegar. Di dalam kantongnya, masih tergenggam flash disk. Dan di dalam dadanya, kini tidak hanya ada dendam, ada harapan. Tapi Dika belum tahu bahwa kemenangan kecil ini hanyalah awal. Karena pengadilan akan dimulai. Dan di sana, kebenaran bisa dipelintir. Jika ia tidak siap, semuanya bisa sia-sia. Gedung Pengadilan Negeri Cibuluh tampak megah. Tapi hari itu suasananya seperti medan perang. Wartawan sudah berkumpul sejak pagi. Kamera disiapkan. Mikrofon diarahkan ke setiap sosok yang keluar dari mobil tahanan. Dan di tengah kerumunan itu, Dika melangkah perlahan. Mengenakan baju koko putih warisan ayahnya. Di sampingnya, Bu Leli menggandeng tangannya erat. Langkah kecil bocah itu seperti gemuruh bagi mereka yang menanti kebenaran. Hari ini, Damar Suwondo akan diadili. Ruang sidang penuh sesak. Jaksa penuntut umum bersiap. Pengacara Damar duduk tenang, didampingi tim hukum mahal yang dikenal licin. Di sisi lain, Dika duduk di bangku saksi. Di depannya, meja hijau yang dingin, dan kursi yang selama 7 tahun kosong, kini ditempati orang yang paling ia cari. Damar menatap Dika. Tatapannya tajam, tapi tidak garang. Ada ketakutan tersamar, tapi juga perhitungan. Seperti seekor ular yang belum kehilangan taringnya. Majelis hakim masuk. Palu diketuk. Sidang dimulai. Jaksa mulai memaparkan dakwaan. Yang mulia, terdakwa Damar Suwondo diduga melakukan pembunuhan berencana terhadap almarhum Rano Saputra melalui eksekutor bayaran dan menyembunyikan bukti serta menyuap beberapa saksi kunci. Kami akan hadirkan saksi utama yang menyimpan bukti fisik dan rekaman digital. Mata semua orang mengarah pada Dika. Anak itu berdiri.
Kakinya gemetar, tapi suaranya, saat bicara, bening dan tegas. Saya tidak ingat wajah ayah saya, tapi saya ingat suara ibu saya. Di rekaman ini, beliau mengatakan siapa pembunuh ayah saya. Dan saya, anak dari Rano dan Nuraini, akan bacakan bukti itu di hadapan Allah dan manusia. Ia serahkan flash disk ke majelis hakim. Operator forensik memutar isi rekaman. Suara Nuraini mengalun, lirih, lembut, tapi mengiris. Jika aku mati, tolong lindungi anakku dari Damar Swondo. Dia yang memfitnah ayahnya. Dia yang mengatur semuanya. Lalu suara Damar sendiri terdengar dalam rekaman lain. Pastikan dia mati. Rakyat gak perlu pintar. Mereka cuma perlu tunduk. Ruang sidang hening. Damar terlihat pucat. Namun pengacara Damar bangkit. Yang mulia, kami sangkal keabsahan rekaman ini. Bisa saja hasil rekayasa. Bahkan klien kami mengklaim suara itu disintesis. Hakim mengangguk pelan. Kami akan verifikasi digital. Tapi tetap lanjutkan sidang. Jaksa kemudian memanggil Ujang, yang kini ditahan di rutan lain. Ujang datang dengan tangan diborgol. Wajah tirus. Tapi suaranya jujur. Saya disuruh. Saya dibayar. Tapi saya juga korban. Damar buat saya percaya bahwa Rano berbahaya. Dia manipulasi saya. Saya siap dihukum. Tapi Damar juga harus tanggung jawab. Jaksa menatap hakim. Kami punya bukti rekening dan catatan transaksi. Saksi, motif, serta rekaman suara. Semua mengarah pada terdakwa. Hakim menatap Damar. Apakah terdakwa mau bicara? Damar berdiri. Diam beberapa saat. Lalu ia angkat tangan. Saya dijebak. Semua bukti itu direkayasa. Saya tidak pernah merencanakan pembunuhan. Saya hanya ketua koperasi. Rano punya musuh banyak. Bisa saja ini fitnah politik. Suasana riuh. Dika menatapnya lama, lalu berdiri dan berkata dengan suara pelan, tapi menghantam. Kalau benar Bapak tidak bersalah, kenapa malam itu Bapak datang ke rumah saya dengan pistol? Damar membatu. Seluruh ruangan terdiam. Itu adalah pukulan terakhir. Bukti, saksi, dan keberanian seorang bocah yang mengubah ketakutan jadi kekuatan. Sidang diskors selama 2 minggu untuk pemeriksaan tambahan. Tapi hakim telah mengisyaratkan, berkas cukup kuat untuk dilanjutkan ke penuntutan penuh. Di luar pengadilan, wartawan mengejar Dika dan Bu Leli. Dika, apa kamu dendam? Anak itu diam sejenak, lalu menatap kamera. Aku dulu hanya mau cari ayahku. Sekarang, aku cuma mau orang lain tahu, kalau anak kecil pun bisa bawa cahaya, asal dia gak menyerah. Wajahnya tenang, tapi mata orang-orang yang melihat menangis. Di keramaian itu, seorang lelaki tua dengan tongkat berdiri diam, mengenakan sarung dan kopiah lusuh. Ia mengangguk pelan, lalu berbalik dan menghilang ke gang sempit. Tak ada yang tahu namanya, tapi Dika melihat siluet itu dari jauh. Dan entah kenapa, ia merasa dekat, sangat dekat, seperti bayangan seseorang dari masa lalu, yang belum selesai menuntun langkahnya. Hari mulai senja ketika Dika duduk sendiri di tangga depan rumah kontrakan Bu Leli. Lampu-lampu jalan mulai menyala, tapi pikirannya jauh. Di tangan kanannya tergenggam surat kecil dari pihak pengadilan, menyatakan bahwa sidang lanjutan akan digelar pekan depan dengan status terdakwa Damar sebagai tersangka kuat kasus pembunuhan berencana. Namun yang terus membayangi Dika, bukan sidang, bukan wartawan, bukan bahkan ancaman sisa dari kaki tangan Damar. Yang membekas justru bayangan lelaki tua yang kemarin berdiri di kerumunan pengadilan. Langkahnya tenang, pandangannya dalam. Wajahnya seperti wajah yang sudah terlalu lama menunggu sesuatu. Dan entah kenapa, Dika merasa lelaki itu mengenalnya. Malam itu, rumah Bu Leli kembali sunyi. Setelah makan malam sederhana, Dika meminta izin keluar sebentar. Hanya ingin jalan kaki, katanya. Bu Leli mengizinkan, dengan pesan agar tak pergi terlalu jauh.
Dika menyusuri gang kecil yang basah oleh sisa hujan, melewati lapak-lapak tertutup terpal, hingga ia tiba di depan musola kecil di ujung gang tua. Suara mengaji terdengar samar dari dalam. Lampunya redup, dan di serambi musola itu, lelaki tua itu duduk, mengenakan baju koko putih, sarung kotak, dan kopiah miring. Wajahnya penuh kerut, tapi bersih. Matanya tajam namun teduh. Dika ragu melangkah, tapi lelaki itu menoleh, lalu tersenyum pelan. "Sudah lama aku nunggu kamu, Dika." Suara itu tak asing, seperti gema dari cerita lama yang pernah ibu bisikan sebelum tidur. Dika duduk perlahan, hati kecilnya berdegup. "Kakek siapa?" Lelaki itu menunduk. "Namaku Mahfudz. Dulu, aku orang yang bersahabat sama ayahmu. Kami sama-sama bangun koperasi awal-awal. Tapi ketika Damar mulai menancapkan kuku, aku memilih mundur. Ayahmu tetap lawan." Dika menatapnya. "Kenapa kakek gak bantu?" Kakek Mahfudz menghela napas panjang. "Karena aku pengecut. Dan aku lebih memilih aman ketimbang benar." Ia menoleh pada Dika. Tapi Allah marah. Setiap malam, wajah Rano datang dalam mimpi. Lalu wajah ibumu. Lalu, wajahmu. Dika menggigit bibir. "Jadi kakek tahu semua sejak awal?" Mahfudz mengangguk. "Aku tahu siapa yang kasih uang ke Ujang. Aku tahu rekening bayangan Damar. Aku bahkan tahu bahwa setelah ayahmu terbunuh, ibumu nyaris diculik tapi berhasil kabur bawa kamu. Tapi aku diam, karena aku takut." Air mata turun dari wajah tua itu. Perlahan, hening. "Tapi sekarang, aku gak mau takut lagi. Aku mau jadi saksi. Mau serahkan semua catatan yang aku simpan diam-diam. Buku kecil berisi daftar aliran dana koperasi, transaksi fiktif, dan nama-nama anggota yang tahu tapi dibungkam." Dika terperangah. "Kakek, masih simpan semua itu?" "Masih." Mahfudz menepuk kantong kecil di samping sarungnya. "Dan aku sudah siapkan wasiat kalau aku keburu meninggal. Semua file akan otomatis terkirim ke kuasa hukum LSM begitu surat sidang keluar." Dika menunduk. Tangannya gemetar. Ia tak menyangka bahwa saksi paling penting datang dari orang yang paling diam selama ini. Tapi sebelum mereka bubar, Mahfudz menatap Dika dalam-dalam. "Dik, dengar baik-baik. Kemenanganmu nanti bukan hanya soal Damar masuk penjara, tapi tentang menyelamatkan pasar ini. Menyelamatkan orang-orang jujur. Menyelamatkan dirimu sendiri dari kebencian." Dika menatap langit. Awan sudah sirna. Bulan bersinar penuh. "Kakek, aku gak tahu bisa maafkan dia atau enggak. Tapi aku tahu, aku gak boleh lepas dari apa yang sudah aku mulai." Kakek Mahfudz tersenyum, lalu berdiri pelan. "Besok, kita mulai buka kembali warung ayahmu." Dika mendongak. "Apa?" "Iya, warung Rano. Yang dulu dirusak. Sekarang tanahnya sudah kembali atas nama keluarga. Aku bantu urus. Kita bangun lagi. Tempat itu bukan sekadar tempat jualan. Itu simbol." Dika tak mampu berkata-kata. Keesokan paginya, Dika berdiri di tanah kosong di ujung pasar. Reruntuhan warung lama sudah dibersihkan. Plang kayu lama masih tersisa. Warung Rano, harga warga. Berdebu, tapi penuh kenangan. Bu Leli datang membawa nasi bungkus. Pak Arman membawa kayu bekas untuk dinding. Anak-anak muda LSM membantu mengecat. Hari itu, bukan hanya warung yang dibangun ulang, tapi nama yang pernah dihilangkan, kini ditegakkan kembali. Dan jauh di dalam penjara kota, Damar melihat berita dari televisi kecil di sel tahanan. Wajahnya pias, tangannya mencengkram jeruji. Warung itu masih hidup. Namun yang tidak ia tahu, warung itu bukan sekadar hidup, tapi jadi tempat di mana ia akan dikalahkan oleh anak dari orang yang ia bunuh. Warung itu berdiri kembali dalam hitungan hari. Dindingnya masih kayu sederhana, cat putih belum sepenuhnya rata.
Tapi papan nama tua di atas pintu kini sudah dibersihkan dan digantung ulang. Warung Rano, harga warga, bukan sekadar tempat makan, tapi lambang bahwa kejujuran belum mati. Dan keadilan bisa dibangun dari puing-puing luka. Di hari pembukaan, Dika berdiri di balik meja saji. Tubuhnya masih kecil, tapi tangan-tangannya cekatan menuang teh hangat, menyusun gorengan, menyambut orang-orang yang datang. Bu Leli memasak dari dapur belakang. Pak Arman mencatat pesanan. Para relawan LSM membantu mengantar makanan ke meja. Tapi yang paling menyentuh, kakek Mahfudz membawa buku catatan warung lama. Warisan almarhum Rano. Di halaman depan, tertulis, "Kalau bisa bantu orang, bantu. Jangan tanya balikannya dari mana. Allah yang urus." Hari itu, bukan hanya warga biasa yang datang. Wartawan lokal dan nasional pun hadir. Bahkan media daring mulai menulis ulang kisah Dika dari awal. Dari anak jalanan ke simbol perlawanan rakyat kecil. Dan di tengah keramaian itu, seseorang datang perlahan. Mengenakan rompi coklat dan kacamata baca. Rambutnya putih. Langkahnya dibantu tongkat. Seorang hakim pensiunan. Ia duduk di kursi paling pojok, memesan teh tawar dan pecel. Warung ini mengingatkan saya akan sesuatu yang pernah saya buang dalam hidup, hati nurani. Dika menghidangkannya. Tak banyak bicara, tapi ia tahu, setiap tamu yang datang hari itu, datang bukan karena lapar perut, tapi lapar akan keadilan. Sementara itu, di ruang tahanan kota, Damar mulai kehilangan kendali. Pengacaranya keluar. Sponsor bisnisnya mencabut dukungan. Rekeningnya dibekukan. Dan kini, ada lebih dari 20 saksi baru yang bermunculan, termasuk bekas staf koperasi, satpam lama, bahkan bekas supir pribadinya. Semua menunjuk padanya. Semua mengaku dulu diam karena takut. Tapi kini mereka bersuara karena melihat keberanian seorang bocah bernama Dika. Damar membanting gelas plastik di dalam sel. Ia mencaci. Tapi tak ada yang peduli, karena kekuasaan yang dibangun dari kebohongan selalu berakhir dengan kesepian. 2 hari sebelum sidang lanjutan, kejutan datang. Surat resmi dari pengadilan diterima Dika. Isinya, sesuai keputusan pengadilan, saksi korban, yaitu Ananda Dika Rano, akan diberikan kesempatan menyampaikan pernyataan penutup secara langsung dalam ruang sidang terbuka. Dika membaca surat itu berkali-kali. "Kamu siap, Nak?" tanya Bu Leli. Dika tidak menjawab cepat. Ia duduk di serambi warung, menatap orang-orang yang makan dengan tenang. Lalu ia menjawab, "Aku gak mau dendam, tapi aku mau mereka semua tahu bahwa anak jalanan pun bisa bicara, dan suaranya akan didengar, bukan karena keras, tapi karena benar." Hari sidang tiba. Ruang sidang lebih padat dari sebelumnya. Televisi nasional menyiarkan secara langsung. Di deretan depan, para pengacara Damar duduk lesu. Di kursi terdakwa, Damar menunduk. Wajahnya jauh dari arogansi. Yang tersisa kini hanya bayangan lelaki yang kehilangan semua. Dika dipanggil ke depan. Wajahnya tenang. Di tangannya, buku catatan warung ayahnya. Ia buka halaman pertama. Lalu ia berkata, "Ayah saya bukan pahlawan besar, tapi dia tidak curang. Dia tidak pernah ambil milik orang lain. Dan dia mati karena mempertahankan itu." Ruang sidang hening. Orang-orang bilang saya anak jalanan. Tapi saya juga anak dari seorang lelaki jujur. Dan saya di sini bukan mau balas dendam. Saya cuma mau bilang bahwa kebohongan tidak bisa disimpan selamanya. Dika menutup bukunya. Suaranya sedikit gemetar, tapi tajam. "Saya maafkan semua, tapi saya serahkan semua pada hukum, pada Allah." Hakim mencatat. Damar tertunduk. Dan di luar, ribuan komentar di media sosial meledak. "Anak ini lebih dewasa dari banyak orang tua. Ini bukan cerita sinetron. Ini nyata." Keadilan akhirnya berjalan. Dari meja warung ke meja pengadilan. Malam itu, warung Rano penuh cahaya. Orang datang tak henti-henti.
Tapi di antara semua itu, Dika duduk di belakang, membuka satu surat lama. Surat dari ibunya. Diselipkan di saku jaket yang dulu menyimpan flash disk. Isinya singkat. "Dik, kalau kamu baca ini, berarti ibu sudah gak bisa jagain kamu lagi. Tapi percayalah, Allah tidak akan tinggalkan anak yang ditinggal ibunya. Dia akan kirim orang-orang baik." Dika menangis. Dan di luar, suara pelanggan terdengar. "Dik, tambah teh 1, ya." Ia bangkit, menyeka air matanya, lalu menjawab, "Siap." Warung Rano gak pernah tutup untuk orang jujur. Hari itu langit Cibuluh mendung, tapi semangat di warung Rano justru seperti mentari yang menyala. Tak ada kursi kosong, meja-meja penuh dengan piring pecel, teh panas, dan obrolan panjang tentang keadilan dan harapan. Dika tak lagi hanya bocah emperan. Ia kini menjadi tuan rumah. Warung kecil itu menjelma tempat berkumpulnya hati-hati yang dulu diam, kini bersuara. Warga pasar, ibu-ibu buruh cuci, pengemudi ojek, anak-anak muda penggerak LSM, semua hadir dan makan dari tangan yang dulu gemetar di bawah terpal kardus. Dan hari itu, tamu istimewa datang diam-diam. Hakim ketua sidang kasus Damar. Ia datang tanpa pengawal, tanpa jaket dinas, hanya kemeja batik dan tas kulit tua. Pak Arman menyapanya di pintu. "Kami tidak sangka Bapak akan datang." Hakim itu tersenyum lelah. "Saya ingin tahu seperti apa tempat yang bisa buat seorang anak kecil berdiri setegak itu di pengadilan." Dika datang membawa nampan, teh tawar dan sepiring pecel hangat. Ia menyodorkannya ke hakim. "Ini untuk Bapak, gratis. Kami tidak jual keadilan." Hakim itu tertawa kecil, tapi matanya berkaca. Ia menepuk bahu Dika. "Kamu tahu, Dik, banyak orang dewasa yang berdiri di ruang sidang hanya untuk membela dirinya sendiri. Tapi kamu berdiri untuk orang lain, untuk ayahmu, untuk ibumu, untuk semua orang kecil yang pernah dilupakan." Dika menunduk, tapi ada senyum kecil yang tulus di bibirnya. Sementara itu, berita tentang warung Rano dan sidang Damar menjadi sorotan nasional. Media menyiarkan dokumenter pendek, tamparan anak emperan yang mengguncang meja kekuasaan. Warga dari kota lain datang. Ada yang hanya ingin makan pecel. Ada yang menangis diam-diam di depan papan nama warung. Mereka menyentuh papan itu seolah menyentuh harapan. Bu Leli melayani pelanggan dengan sabar. Tapi ia tahu bahwa setelah pengadilan ini usai, mereka semua akan menghadapi fase paling rumit, menyembuhkan luka yang tidak kelihatan. Di balik tembok lapas Cibuluh, Damar mulai goyah. Ia tidak lagi melawan di persidangan. Ia mulai diam. Pengacaranya tak lagi sanggup membantah rekaman, catatan, dan saksi yang terus bermunculan. Dan akhirnya, setelah sidang ke-7, hakim memutuskan vonis 18 tahun penjara untuk pembunuhan berencana, korupsi koperasi rakyat, dan upaya pembungkaman saksi. Warga bersorak di luar ruang sidang. Dika, ia hanya diam, bersyukur, tapi juga menyadari perjuangan belum usai. Sore itu, saat matahari mulai jatuh di antara celah genteng pasar, Dika duduk di kursi warung. Seorang anak kecil menghampirinya. Lusuh, berkaki ayam, perempuan, usia sekitar 8 tahun. Ia memegang kaleng penyok yang mirip dengan yang dulu tergantung di leher Dika. "Mbak, boleh minta nasi sisa?" Dika berdiri. Ia pegang tangan anak itu. Dibawanya masuk ke dalam warung. "Duduk sini. Kamu makan yang baru, bukan sisa." Anak itu menatap dengan mata lebar. "Tapi aku gak punya uang." Dika tersenyum. "Dulu, aku juga gak punya siapa-siapa. Tapi Allah kirim orang baik ke hidupku. Dan sekarang, giliran aku balas." Anak kecil itu menangis. Dan di saat itulah, semua orang di warung tahu bahwa keadilan bukan cuma soal siapa masuk penjara, tapi tentang siapa yang memilih jadi cahaya di tengah gelap yang sama. Dan warung kecil itu kini bukan cuma tempat makan, tapi tempat kebenaran pulang dan tumbuh. 2 bulan berlalu sejak vonis dijatuhkan.
Musim hujan mulai turun membasahi pasar Cibuluh. Atap seng warung-warung bergetar oleh guyuran deras. Tapi warung Rano tetap buka, tetap hangat, dan tetap ramai. Dika semakin tumbuh dewasa, bukan hanya secara umur, tapi dalam cara pandangnya melihat hidup. Ia masih menyapu lantai warung tiap pagi, masih menyajikan teh dan pecel, tapi kini, ia mulai belajar menulis. Setiap malam, ia duduk di belakang warung bersama Bu Leli, membaca buku, menulis ulang catatan harian, belajar menyusun kata, menata ingatan. Dan pada suatu malam, sebuah surat datang. Cap resminya dari Lapas Kelas 1 Cibuluh. Pengirim, Damar Suwondo. Bu Leli membuka amplop itu dengan hati-hati. Surat ditulis tangan. Tulisan rapi, khas orang yang terbiasa menandatangani dokumen penting. Dika menatap lembaran kertas itu. Perlahan, ia mulai membaca. Untuk Dika Rano. Saya tidak tahu bagaimana harus memulai surat ini. Tapi saya tahu, satu-satunya hal yang belum saya lakukan dengan benar dalam hidup adalah meminta maaf. Saya bunuh ayahmu. Saya buat ibumu hidup dalam ketakutan. Dan saya hampir menghilangkanmu juga. Tapi kamu tidak membalas dengan peluru atau amarah. Kamu balas dengan kaleng penyok dan warung yang lebih hidup dari semua bangunan yang pernah saya miliki. Saya terpenjara. Tapi sebenarnya, saya sudah lama jadi tahanan. Oleh keserakahan, oleh rasa takut. Kamu, anak kecil, justru bebas. Karena kamu memilih jujur. Walau sendiri. Jika kamu mau membalas, silakan. Tapi kalau kamu mampu memaafkan, doakan saya. Karena saya tahu, Allah tak pernah tidur. Salam dari balik jeruji. Damar Suwondo. Dika menatap surat itu lama. Hatinya berdesir. Tangannya mengepal. Tapi matanya tidak berkaca-kaca. Ia hanya meletakkan surat itu ke dalam buku catatan warung ayahnya. Menutupnya. Lalu berkata pelan, "Kalau Allah masih buka pintu ampun, siapa saya untuk tutup pintu maaf?" Esok harinya, Dika menulis surat balasan. Tulisannya masih kaku. Ejaannya masih belum sempurna. Tapi isinya datang dari tempat terdalam. Untuk Pak Damar, saya tidak lupa apa yang Bapak lakukan. Tapi saya juga tidak lupa bahwa Allah bisa ubah orang sehitam arang menjadi seputih salju. Saya doakan Bapak sadar. Dan semoga sisa hidup Bapak dipakai untuk bantu orang lain. Meski dari balik jeruji. Kaleng saya dulu hanya berisi recehan. Tapi sekarang, isinya harapan. Dan saya tahu, harapan itu bisa menular, termasuk ke Bapak, dari anak yang dulu Bapak cari untuk dibungkam. Dika. Beberapa minggu kemudian, kabar menyebar bahwa Damar mulai mengajar membaca Al-Quran di dalam penjara. Ia minta kiriman mushaf dan buku tulis. Ia bahkan membentuk kelompok belajar kecil dari napi lama. Dan dari mulut ke mulut, terdengar satu kalimat baru yang mulai tumbuh di Lapas Cibuluh. Kalau anak itu bisa maafkan Damar, apa alasan kita untuk tetap jahat? Di pasar, musim terus berganti. Namun warung Rano tak pernah kekurangan pelanggan. Kakek Mahfudz datang setiap Jumat pagi, membawa koran dan duduk di pojok yang sama. Bu Leli kini membuka kelas kecil di sore hari untuk anak-anak jalanan belajar baca tulis. Dan Dika? Ia kini tak lagi menyandang gelar anak TKW yatim saja, tapi penjaga warisan. Warisan tentang bagaimana kaleng penyok bisa mengalahkan kekuasaan. Warisan bahwa memaafkan bukan berarti lupa, tapi tanda bahwa seseorang memilih untuk melanjutkan hidup, bukan mematikan masa lalu. Pagi itu, Dika bangun lebih awal dari biasanya. Hujan semalam meninggalkan genangan di depan warung, tapi udara terasa bersih. Ia menyapu lantai, mengepel meja, lalu berdiri di depan pintu warung, menghirup udara dalam-dalam. Hari itu terasa aneh, bukan buruk. Tapi, seperti ada yang akan datang. Sudah 3 bulan sejak sidang terakhir. Aktivitas warung Rano berjalan seperti biasa. Anak-anak dari pemulung dan pedagang kecil datang belajar baca tulis setiap sore. Bu Leli membentuk kelompok ibu-ibu muda untuk belajar memasak dan mengelola keuangan. Dan Dika,
Walau tubuhnya masih kecil, kini sering didatangi oleh orang-orang dewasa untuk minta saran. Tentang hidup, tentang usaha, bahkan tentang hati. Namun hari itu, saat Dika tengah membereskan tumpukan buku pelajaran di meja belakang, seseorang berdiri di luar warung. Seorang wanita. Langkahnya ragu. Bajunya lusuh. Rambutnya sebagian tertutup kerudung tipis, sebagian terbuka karena terguyur gerimis. Di tangannya, tergenggam sebuah kantong plastik bening berisi kain basah dan bungkusan nasi. Wajahnya tidak asing, tapi juga tidak dikenali langsung. Dika menatapnya. Lama, perempuan itu membuka mulut, lalu menutupnya kembali. Matanya bergetar, tangannya gemetar. Akhirnya ia berkata, dengan suara yang serak seperti baru pulang dari jalan panjang yang penuh luka. Dika, kamu masih ingat ibu? Langit serasa runtuh. Dika mundur satu langkah. Nafasnya tercekat. Tapi, ibu sudah. Ia tak sanggup melanjutkan. Bu Leli yang baru keluar dari dapur, berdiri kaku. Perempuan itu menangis. Ibu tidak mati. Nak, ibu kabur. Waktu itu ibu dikejar. Ada yang ingin ibu lenyap. Tapi ibu gak sempat kabari kamu. Dan akhirnya, ibu dianggap sudah gak ada. Ia membuka plastik di tangannya. Di dalamnya, ada jaket kecil warna hijau. Jaket yang dulu sering dipakai Dika saat masih balita. Ini milikmu. Ibu simpan terus. Dika jatuh berlutut. Air matanya tak tertahan. Ibu. Ia memeluk tubuh perempuan itu. Basah oleh hujan dan peluh. Tapi hangat. Hangat seperti rumah yang dulu hilang. Semua orang di warung menunduk. Tak ada yang bicara. Karena hari itu, bocah jalanan akhirnya pulang. Malamnya, mereka duduk bertiga di dalam warung. Dika, ibunya, Nuraini, dan Bu Leli. Nuraini menceritakan semuanya. Bagaimana ia lari malam-malam dari kejaran kaki tangan Damar. Bagaimana ia berpindah kota, bekerja sebagai buruh pabrik dengan identitas palsu. Ia hidup dalam ketakutan, tapi selalu menabung sedikit demi sedikit, berharap bisa pulang. Tapi saat dengar kamu bangkit sendiri, kamu berani bawa semua ini ke pengadilan. Ibu tahu, kamu gak lagi butuh diselamatkan. Sekarang, ibu yang butuh diselamatkan darimu. Dika menunduk, tapi tangannya menggenggam tangan ibunya erat. Ibu gak salah. Ibu cuma pergi, tapi Allah gak pernah tinggalin kita, kan? Bu Leli menghapus air mata. Betul, Allah tidak pernah pergi. Kita aja yang sering lari. Keesokan harinya, warung Rano mengadakan syukuran kecil. Tenda plastik dipasang. Anak-anak membawa bunga kertas. Ibu-ibu menyiapkan lontong sayur dan kue talam. Di tengah-tengah keramaian itu, Dika berdiri memegang mikrofon kecil. Dulu, saya duduk di emperan pasar, menunggu ibu yang gak pernah datang. Sekarang, ibu datang, bukan sebagai penyelamat, tapi sebagai saksi, bahwa kejujuran itu punya jalan sendiri untuk pulang. Semua orang menangis, tapi bukan karena sedih, melainkan karena satu keluarga telah disatukan kembali oleh keberanian seorang anak dan ketabahan seorang ibu. Dan di pojok pasar, bayangan kakek Mahfudz berdiri menyaksikan diam-diam. Tangan kirinya memegang tasbih, tangan kanannya menekan dada. Allah, ini baru awal. Jagalah anak ini, karena perjalanan menuju cahaya belum selesai. Warung Rano kini bukan hanya tempat makan, tapi tempat orang-orang bangkit. Tempat luka-luka lama disembuhkan dengan secangkir teh hangat dan sepiring pecel. Semakin hari, yang datang bukan cuma warga pasar. Kini, pengacara muda, aktivis mahasiswa, bahkan mantan narapidana mulai berdatangan. Mereka tidak sekadar makan. Mereka duduk, mendengar, berbagi cerita. Dan salah satu yang datang hari itu, mengejutkan semua orang. Namanya Herman. Dulu, Herman adalah supir pribadi Damar. Sosok yang pernah terlibat mengantar uang suap, menyaksikan Ujang dibayar, bahkan ikut menyimpan dokumen rahasia.
Tapi kini, Herman datang tanpa mobil, tanpa jas, hanya membawa satu kantong kresek dan wajah yang seperti telah mengubur masa lalunya. Ia berdiri di depan warung Rano. Gemetar. "Dik, boleh saya bicara?" Dika menghentikan aktivitasnya. Ia mendekat, tanpa takut. Herman menunduk. "Aku dulu ikut semua yang salah. Tapi sekarang, aku gak mau mati dalam gelap. Aku siap jadi saksi tambahan. Aku tahu, kasus Damar mungkin udah selesai. Tapi korupsi itu gak dikerjain sendirian. Masih banyak nama. Masih banyak yang bebas." Orang-orang mulai berkumpul. Bu Leli berdiri di belakang Dika, menatap Herman dengan tajam. "Kenapa sekarang baru muncul?" Herman menahan air mata. Karena baru sekarang, ada warung kecil yang bisa bikin orang besar merasa malu. Dika menatapnya. Lama. Lalu ia berkata pelan, "Kalau kamu siap bersih, ayo masuk. Tapi jangan bawa kebohongan ke dalam warung ini." Herman menangis. Ia masuk, duduk di pojok. Lalu malam itu, ia menulis 20 nama baru yang terlibat di koperasi gelap zaman Damar. Beberapa hari setelah itu, pengadilan membentuk komisi khusus. Bukan hanya untuk menghukum pelaku lama, tapi juga mengevaluasi sistem koperasi rakyat di seluruh kabupaten. Dika diundang secara resmi ke kantor gubernur untuk memberi testimoni. Tapi sebelum berangkat, ia berdiri lama di depan warung, menatap papan nama, Warung Rano. Ia menyentuh kayu tua itu dan berbisik, "Yah, ini bukan cuma tentang pembunuhan. Ini tentang hidup yang pernah dirampas. Tapi kami rebut kembali, dengan cara yang bersih." Di kantor gubernur, Dika berdiri di podium kecil. Di hadapannya, puluhan pejabat, kamera televisi, wartawan, lampu kilat. Tapi ia tidak takut. Ia membuka bukunya, lalu berbicara, "Saya bukan sarjana. Saya cuma anak yang pernah tidur di emperan pasar. Tapi saya tahu, kalau orang-orang seperti Damar bisa jadi besar, itu karena kita diam. Karena kita pikir, kebenaran itu urusan orang lain." Ia menatap lurus ke wajah-wajah di hadapannya. "Tapi sekarang, saya berdiri di sini, dan saya bilang, kalau anak jalanan bisa bicara, apalagi kalian? Kalian punya jabatan, punya kekuasaan. Maka tolong, jangan pakai itu buat menghancurkan orang jujur." Ruangan sunyi. Lalu, berdiri satu demi satu. Tepuk tangan membanjiri ruang itu. Hari itu, nama Dika kembali mengudara. Tapi ia tidak peduli. Karena ia tahu, perjuangan ini bukan soal terkenal, tapi soal meluruskan jalan yang pernah dilengkungkan oleh keserakahan. Saat kembali ke pasar, seorang bocah kecil menyapanya dari kejauhan. "Bang Dika, ajarin aku nulis dong." Dika tersenyum. Ia jongkok, membuka tas, mengeluarkan buku tulis bekas sumbangan. "Nama kamu siapa?" "Bayu." "Kamu tahu artinya?" "Angin," jawab Bayu bangga. Dika tertawa. "Kalau gitu, ayo terbang bareng. Tapi bukan jadi angin ribut. Jadi angin yang sejuk." Mereka duduk di bangku warung, menulis huruf A, huruf dari awal. Karena Dika tahu, kebangkitan selalu dimulai dari nol. Dan warung kecil itu, kini jadi sekolah. Tempat mimpi ditulis dengan tangan-tangan yang dulu bangkit dari lumpur. Pagi itu, warung Rano belum buka. Pintu kayunya masih tertutup rapat. Tirai bambu belum diangkat. Tapi di dalamnya, suara riuh sudah terdengar. Tawa kecil, suara serakan kertas, denting sendok pada gelas, dan sesekali, batuk tua dari sudut ruangan. Hari itu istimewa. Karena warung Rano genap 1 tahun dibuka kembali sejak tragedi itu berbalik arah menjadi kekuatan. Dan karena hari itu pula, satu orang yang sangat berarti, semakin melemah. Kakek Mahfudz. Tubuhnya sudah sangat kurus. Kulitnya tinggal kulit pembungkus tulang. Tapi senyumnya masih sama. Tegas. Dan tenang seperti orang yang tahu bahwa waktunya sudah dekat. Di pangkuannya, tergeletak buku tua. Buku catatan koperasi zaman Rano.
Tapi bukan itu yang menarik perhatian Dika hari itu. Yang membuat Dika nyaris menangis adalah benda kecil di tangan kakek Mahfudz. Sebuah kaleng susu penyok. Kaleng itu milik Dika, tapi sudah lama tidak digantungkan di lehernya. Ia menyimpannya di belakang warung, di laci rahasia, sebagai kenangan paling dalam. Tapi pagi itu, entah bagaimana, kaleng itu sudah berpindah ke tangan Mahfudz. "Kenapa kakek pegang itu?" tanya Dika pelan. Mahfudz tersenyum. Suaranya serak. "Karena kaleng ini bukan cuma tempat uang receh. Nak, ini lambang. Lambang bahwa dari tangan paling hina pun, Allah bisa lahirkan perubahan." Dika duduk di sampingnya, menggenggam tangan keriput itu erat-erat. Kakek tahu, umur kakek gak lama lagi. Tapi kakek gak sedih, karena kakek sudah lihat keajaiban. Ia menatap Dika dengan mata yang berkaca. "Kamu, warung ini, orang-orang yang berubah karena satu tamparan, satu warung, dan satu kaleng penyok." Dika tak kuasa, air matanya jatuh perlahan. Kaleng ini sudah gak punya harga, tapi punya makna. Maka hari ini, Dika gantung kembali kaleng ini, tapi bukan di leher, gantung di depan warung. Supaya semua orang ingat bahwa dari receh pun bisa lahir revolusi. Maka siang itu, semua orang berkumpul. Bu Leli membawa bingkai kecil dari kayu. Pak Arman menyiapkan paku dan tali. Anak-anak membantu menghias dengan kertas warna-warni. Dan untuk pertama kalinya, kaleng Dika digantung di dinding depan warung Rano. Di bawahnya, tertulis, "Dari sinilah kami mulai." Dengan tangan kosong, tapi hati penuh. Jangan pernah remehkan yang kecil, karena Allah menyukai yang rendah hati. Orang-orang menunduk, bahkan beberapa menangis diam-diam. Dan di antara mereka, Dika berdiri, memeluk buku warisan ayahnya. Kaleng itu tidak lagi penyok karena diinjak, tapi karena dipeluk masa lalu, dibawa lari oleh ketakutan, dan akhirnya ditegakkan oleh keberanian. Malam harinya, hujan turun perlahan. Langit seperti sedang menyeka luka bumi. Dan di kamar belakang, kakek Mahfudz tidur tenang. Ia tak bangun lagi. Ditemukan pagi-pagi oleh Dika, dengan senyum di wajahnya, dan tasbih masih menggantung di tangan kanan. Pemakaman Mahfudz ramai, tapi tenang. Semua orang datang, dari pemulung, mantan napi, hingga pejabat daerah. Di pusara, Dika menaburkan bunga dengan tangan kecilnya. Ia tak menangis, karena ia tahu, kakek itu tidak benar-benar pergi. Ia hanya pulang lebih dulu, ke tempat di mana orang-orang jujur tak lagi ditindas. Dan sepulang dari pemakaman, Dika berdiri di depan warung, menatap kaleng yang tergantung, lalu berkata pelan, bukan pada siapa-siapa, tapi pada dirinya sendiri, "Ini belum akhir. Tapi kalau aku jatuh lagi nanti, aku tahu, aku bisa bangkit, asal aku pegang makna dari kaleng ini." 5 tahun telah berlalu. Pasar Cibuluh kini berbeda. Tak ada lagi bangunan reot yang sembarangan berdiri. Koperasi pasar kini dikelola oleh perwakilan warga secara transparan. Tidak ada lagi preman bayaran. Tidak ada lagi amplop gelap. Tapi satu hal yang tak berubah. Warung Rano tetap berdiri di tengah pasar. Papan kayu tuanya masih menggantung. Kaleng penyok masih tergantung di depan dinding. Kini terbungkus kaca, menjadi simbol. Dan setiap pagi, orang-orang masih duduk bersila di depan warung, bukan cuma untuk makan, tapi untuk belajar. Karena warung itu kini punya nama baru. Warung Rano Sekolah Kehidupan. Dika, kini berusia 17 tahun, telah tumbuh menjadi pemuda tangguh. Posturnya tinggi, sorot matanya tajam tapi teduh. Ia tidak pernah mengejar popularitas, tidak mau diwawancara lagi, tidak mau dibayar untuk ceramah. Tapi ia terus hadir, setiap hari, mengajar anak-anak menulis, membaca, dan berdiri dengan kepala tegak. Bu Leli tetap mendampingi. Kini ia membuka dapur umum setiap Jumat, memasak untuk siapa saja yang lapar, baik karena tidak punya uang, maupun karena hati yang patah. Dan suatu hari,
Saat hujan turun deras, seorang ibu muda tergopoh masuk ke dalam warung. Wajahnya pucat, bajunya basah kuyup. Di gendongannya, seorang bayi menangis pelan. Dika berdiri dan menyambutnya. "Ibu mau makan?" Ibu itu mengangguk. Saya kabur dari suami yang suka mukul. Saya gak tahu harus kemana. Saya dengar, warung ini bisa bantu." Dika menarik kursi, menghamparkan selimut kecil dari rak. "Ibu gak salah dengar. Di sini, yang datang bukan harus kaya, tapi harus jujur." Ibu itu menangis, pelan, tapi tangis yang bukan minta dikasihani. Tangis karena tahu, ia baru saja menemukan tempat aman. Malamnya, Dika duduk di depan kaleng penyok yang kini tak bisa dibuka lagi. Di dalamnya, tersimpan koin pertama yang ia kumpulkan waktu mengamen. Ia duduk diam, lalu membuka buku catatan warung. Halaman terakhir kosong. Lalu dengan tinta hitam, ia tulis, "Kaleng ini pernah ditampar oleh tangan kecilku. Bukan karena marah, tapi karena takut. Tapi justru dari tamparan itu, dunia mulai berubah. Tamparan itu membuka luka, tapi juga membuka pintu. Pintu untuk preman bertobat, koruptor dijatuhkan, keluarga dipersatukan, dan warung kecil jadi sekolah kehidupan. Semua dimulai bukan dari senjata, bukan dari gelar, tapi dari satu hal, keberanian untuk mengatakan, 'Cukup' terhadap ketidakadilan, dan keyakinan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan yang teraniaya. Maka jika suatu hari aku kembali jatuh, semoga aku masih ingat bahwa aku pernah menampar tangan yang ingin merampasku, dan tangan itu justru bersujud. Bukan karena kalah, tapi karena sadar." Dika menutup bukunya, menatap langit, dan malam itu, tak ada kilat, tak ada guntur. Hanya hujan yang turun pelan, seperti air mata bahagia dari langit, karena dunia telah berubah sedikit saja. Lewat satu tamparan kecil dari bocah yang dulu dianggap tak punya siapa-siapa, dan sekarang dimiliki seluruh semesta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat konco lembur yang dirahmati Allah, itulah akhir dari kisah fiktif penuh makna. Anak TKW ini jadi gelandangan, tapi satu tamparan bikin preman pasar sujud minta maaf. Sebuah cerita yang bukan hanya mengaduk emosi, tapi juga mengetuk hati, bahwa seberkas keberanian, meski datang dari bocah jalanan, bisa mengguncang dunia yang keras dan penuh kelam. Hikmah dari cerita ini, kadang Allah izinkan kita jatuh, bukan karena Ia ingin menjatuhkan, tapi agar kita bangkit dan menemukan jalan yang lebih terang. Sebagaimana firman-Nya dalam surat Az-Zalzalah ayat 7. "Barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya." Quran Surat Az-Zalzalah 7. Sahabat, cerita ini adalah fiktif, namun terinspirasi dari kisah nyata dan kejadian-kejadian yang menggugah hati, agar kita semua bisa mengambil hikmah dan pelajaran, tanpa harus mengalami luka serupa. Terima kasih sudah menyimak cerita ini hingga akhir. Kalau sahabat merasa cerita ini menyentuh hati dan membawa manfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tinggalkan komentar. Karena dengan begitu, sahabat telah ikut membantu channel Konco Lembur untuk terus menyebarkan dakwah Islam dalam bentuk kisah-kisah penuh makna. Insya Allah, ini akan menjadi amal jariah bagi kita semua. Mari kita bersholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah, dengan sholawat yang tulus, kita semua akan mendapat syafaat beliau di akhirat kelak. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.